Assalamualaikum, hello everyone. Jumpa lagi dengan Share to You. Gimana nih puasa Ramadan tahun ini? Lancar ya insya Allah. Nah, kali ini kita akan bikin salah satu menu yang identik banget sama Ramadan dan juga Idul Fitri, yaitu rendang daging sapi. Tapi sebelum itu, boleh dong minta di like, komen, share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, dan pastikan pencet subscribe plus tombol loncengnya. Oke, kita langsung menyiapkan bahan-bahannya yuk. Nah, ini highlightnya pasti adalah daging sapi ya. Tetapi karena saya punyanya 500 gram, so saya slice-nya tipis-tipis seperti ini tapi melebar. Kalau misalkan teman-teman adanya 1 kilogram atau lebih, boleh dipotong lebih tebal supaya nanti kan karena menyusut tapi nggak jadi kecil banget gitu ya. Kemudian inilah bumbu cemplung dan juga bumbu yang akan dihaluskan nanti. Tapi belum semuanya ada di sini ya, karena waktu saya nyari itu nggak ada. Kemudian ini juga udah tengah malam banget. Nah, besok paginya buat sahur, jadi ya udah deh, kita akan pakai bahan yang ada aja. Kalau misalkan teman-teman ada daun kunyit, kemudian kapulaga, pala, dan juga kayu manis. Nah, ini aku sarankan untuk ditambahkan ya, supaya nanti aroma atau cita rasanya juga makin rich gitu. So ini bahan-bahannya, nanti insya Allah aku tuliskan di description box aja supaya lebih mudah. Oke, kita langsung ke proses pembuatannya yuk. Nah, ini pertama-tama kita akan persiapkan dulu blender atau food processor ya. Nah, ini kita masukkan cabai merah keritingnya ya. Teman-teman bisa ganti juga dengan cabai merah besar, dibuang bijinya seperti itu supaya nanti warnanya lebih merah menyala gitu. Merah menyala, mungkin warnanya lebih merah terang seperti itu ya. Kalau misalkan nggak ada, udah kita pakai yang ada aja, cabai merah keriting seperti ini. Kemudian masukkan juga cabai rawit, jangan terlalu banyak supaya nggak terlalu pedas. Kemudian bawang putih, bawang merah, lalu kemiri yang sudah disangrai supaya minyaknya keluar, kunyit, dan juga jahe. Ini kita tambahkan minyak secukupnya aja supaya membantu proses menghaluskannya ya. Dan juga nanti tuh mesinnya nggak rusak gitu kalau misalkan ditambah minyak seperti ini. Oke, ini akan kita haluskan sampai benar-benar halus ya. Kalau misalkan teman-teman adanya blender, lebih oke lagi, karena aku personally juga sukanya pakai blender karena lebih halus gitu ya. Pakai ini juga bisa halus tapi nggak semaksimal yang saya harapkan gitu. Nah, seperti ini sudah. Kalau sudah, nanti kita akan siap untuk menumis. Nah, kita tumis yuk. Ini nggak usah kita tambahkan minyak lagi ya, karena tadi kan waktu menghaluskan bumbunya udah kita tambahkan minyak, supaya nanti juga ketika selesai dimasak itu minyaknya nggak banyak banget. Nah, ini kita tambahkan merica bubuk, kemudian jinten, dan juga ketumbar bubuk. Kalau misalkan teman-teman pakainya ketumbar yang masih butiran, tentu harus dihaluskan bersamaan dengan bumbu yang lain tadi ya. Termasuk jinten juga boleh dimasukkan atau dihaluskan bareng dengan bumbu yang lain. Nah, ini akan kita tumis sampai nanti aromanya keluar dan juga bumbu ini tuh agak matang sedikit. Lalu kita masukkan serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas, ini aku slice gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sukanya digeprek aja atau dimemarkan boleh. Nah, kalau tadi seperti yang aku bilang, nah ini jangan lupa bunga lawangnya juga ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan ada kapulaga, pala, kemudian kayu manis dan juga daun kunyit, teman-teman boleh tambahkan supaya nanti rasanya tuh makin rich lagi. Dimasukkan di sini, ditumis sampai nanti harum juga. Nah, kalau misalkan teman-teman punya resep rendang daging sapi yang ala teman-teman sendiri yang biasanya dibuat ketika di rumah, boleh dong di-share juga di kolom komentar ya, supaya nanti kita bisa tahu nih kalau misalkan di rumah teman-teman ketika bikin rendang tuh pakai apa aja. Well, ini langsung kita masukkan juga santannya ya, yang cukup kental aja, jangan terlalu encer supaya nanti juga meresap ke dagingnya mudah.
dan juga nggak perlu masak terlalu lama. Masya Allah, aromanya tuh enak banget. Emang cocok ya kalau misalkan kita tuh bikin kayak gini tengah malam seperti ini. Kalau misalkan ini pun udah jadi, nanti sebelum sahur bisa kita angetin dan aromanya kan pasti juga akan semerbak tuh. Jadi siapa sih anggota keluarga kita kalau misalkan cium aroma seperti ini nggak akan tergugah seleranya untuk bangun sahur dan makan. Pasti cocok banget dan akan menggugah selera deh. Jadi benar banget kalau misalkan kita memasaknya atau ngangetinnya sebelum sahur. Well, ini kita tambahkan dulu dengan garam. Kemudian kaldu sapi, teman-teman boleh ganti dengan kaldu jamur ya. Kemudian gula palem atau gula jawa. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, pakai gula pasir juga boleh. Dan ini akan kita aduk rata kembali. Nah, ini akan kita masak sampai nanti kuah ini akan mendidih gitu ya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kita akan masukkan daging sapi yang sudah kita potong-potong tadi. Nah, salah satu alasan kenapa aku motongnya tipis-tipis tapi melebar, yaitu proses memasaknya jadi nggak terlalu lama gitu. Dan bumbunya juga akan cepat meresap. Tapi memang karena juga dagingnya yang ada adalah 500 gram gitu ya. Tapi itu udah alhamdulillah banget bisa makan daging sapi untuk sahur seperti itu. Pokoknya kita intinya tuh harus bersyukur dan manfaatkan aja apa yang ada gitu ya. Insya Allah dengan kita bersyukur nanti rezekinya kita itu akan ditambah dan itu udah pasti gitu. Nah, ini kita akan masak sampai nanti kuahnya menyusut gitu ya dan berubah warna jadi kecoklatan. Nah, ini akan sambil kita aduk-aduk supaya nanti nggak mengendap gitu ya bumbunya, jadi berkerak seperti itu kan enak. Jadi sambil kita aduk-aduk sampai menyusut. Masya Allah, warnanya udah mulai berubah ya, jadi coklat. Nah, kalau kita masak terus, warnanya akan semakin menggelap gitu ya. Tapi kalau proses pertama masaknya seperti ini nggak perlu sampai lama banget. Nah, ini kita masukkan asam kandis. Ini aku masukkan di step akhir ya, soalnya biar nanti rasa asamnya itu nggak mendominasi, nggak terlalu strong. Kita nggak mau itu akan mengubah dan juga malah menghancurkan cita rasa dari rendang ini sendiri. Nah, ini akan kita masak terus. Kalau misalkan baru proses pertama kali memasak ini nggak perlu sampai yang terlalu lama banget sampai nanti coklat banget, karena kan nanti akan kita angetin dulu tuh, dan semakin diangetin kan semakin enak rasanya ya, dan ketika diangetin lagi warnanya itu pasti akan berubah terus. Kecuali memang mau masak untuk sekali makan dan habis gitu ya, boleh teman-teman tunggu sampai nanti berubah warna jadi coklat. Dan jangan lupa asam kandisnya diangkat supaya nggak terlalu asam. Nah, ini udah mulai menyusut ya, dan juga tinggal minyak-minyaknya yang keluar. Ini Masya Allah, kita siap untuk nanti plating. Tara, Masya Allah udah jadi. Ini pasti setiap anggota keluarga teman-teman tuh akan tergugah seleranya untuk nambah lagi, dan nambah lagi. Cocok untuk berbuka puasa juga pastinya. Dan teman-teman silahkan mencoba, semoga teman-teman suka dan juga bermanfaat gitu ya. Semoga puasa Ramadan kita tahun ini itu jauh lebih baik lagi dan memberikan kita pahala yang lebih banyak seperti itu. So, cukup sekian aja. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Teman-teman bisa request pingin dibuat menu apa lagi. See you in my next video. Bye bye. Assalamualaikum. Marhaban ya Ramadan.